Saudara pendengar, tibalah saatnya Anda nikmati Sandiwara Radio, persembahan Balsem Cap Kaki Tiga dan Salep Cap Kaki Tiga bersama Teater Sanggar Cerita dalam kisah Misteri Gandrung Arum. Baik, para Dharma Putra, apa mungkin Kanjeng Putri Kusumawardhani, putri Kanjeng Prabu Hayam Wuruk yang bakal meneruskan tampuk pemerintahan? Ingat, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus kita perjuangkan. Misteri Gandrung Arum. Di tengah-tengah keraguan-raguan para pimpinan teras kerajaan Majapahit kala itu, muncul kisah petualangan menarik antara pendekar-pendekar mahasakti dari golongan putih dan golongan hitam yang saling berebut pengaruh untuk mendapatkan keris pusaka Gandrung Arum. Kelak siapa saja yang dapat menemukan keris pusaka Gandrung Arum bersama sarung pusakanya, dialah yang akan berhak jadi pewaris tahta Majapahit sampai langgeng. Anak muda bermata elang, bukankah kau salah seorang murid perguruan Dadaka Ireng? Setan alas, terimalah pedangku ini. Sekarang giliranku. Ajian Guntur Seribu. Aku memang ingin berkenalan dengan kalian, orang-orang Padepokan Pasir Angin. Misteri Gandrung Arum, sebuah serial sandiwara radio dengan latar belakang runtuhnya kejayaan Majapahit yang banyak mengorbankan harta, nyawa, darah, dan air mata. Misteri Gandrung Arum. Naskah disusun oleh Darlan Fatur Rahman, teknik dan montase Agus Budianto, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode pertama, Lembayung Memerah di Atas Majapahit. Dalam seri pertama ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Gusti Wikramawardhana, Weni Wulandari sebagai Kanjeng Putri Kusumawardhani, Iwan Dahlan sebagai Adipati Brewira Bumi, Rusli sebagai Kijaro Banter, Narto Bantul sebagai Tumenggung Kebo Ireng, Mario Kulon sebagai Pati Sebo Kangkang, dan Nusri Nurdin pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Tiba-tiba saja awan hitam melingkar di atas Majapahit. Lingkaran hitam itu semakin lama semakin membesar, dan akhirnya menggumpal menjadi awan kelabu. Jikalau sudah kehendak Sang Hyang Jagat Betara yang menguasai jagat raya ini, maka manusia adalah insan yang tak berdaya. Betapa saktinya, betapa jayanya seorang maharaja diraja, menaklukkan Dahak, Tuban, Blambangan, bahkan Galuh Pakuan di sebelah barat Pulau Jawa, bahkan terus mendesak ke arah barat laut, semenanjung Sumatera, semenanjung Malaka, sampai ke Kamboja. Ketika Baginda Maharaja Kanjeng Prabu Hayam Wuruk wafat, maka langit di atas Majapahit seolah-olah runtuh oleh air mata duka. Ceria mendadak musnah tanpa karana. Sang Hyang Jagat Betara, terimalah kembali keharibaanmu. Sang Hyang Jagat Betara Wisnu, Sang Pencipta, Sang Pemelihara Jagat Raya, terimalah keharibaanmu. Seorang putra terbaik yang kami cintai, Kanjeng Prabu Hayam Wuruk, Sang Hyang Jagat Betara Wisnu. Bagaimana pendapatmu, Ki Tumenggung? Kenapa, Ki Jaru? Ya, setelah kematian Kanjeng Prabu Hayam Wuruk ini. Aku belum bisa berkata apa-apa, Ki Jaru. Bukankah kita masih menghadapi sidang Dharma Putra untuk menentukan siapa yang naik tahta kerajaan? Iya, beberapa hari setelah pemakaman ini, maka akan berlangsung sidang Dharma Putra. Kita lihat siapa yang mendukung Kanjeng Putri Kusumawardhani dan siapa yang tidak. Ya, Ki Tumenggung. Kita lihat saja nanti. Sang Hyang Betara Wisnu yang agung,
pencipta dan pemelihara jagat raya. Hari ini telah sampai masanya kau akan menerima seorang putra terbaik di kerajaan Majapahit ke atas haribaanmu. Ya jagat betara Wisnu yang agung, kami semua di negeri ini merasa sangat kehilangan atas kepergiannya. Tetapi kami pasrah dan tawakal untuk menerima kehendakmu, Sang Hyang Jagat Betara Wisnu. Beberapa hari setelah pemakaman Kanjeng Prabu Hayam Wuruk, maka anggota Dharma Putra yang berhak memilih meneruskan tahta kerajaan mengadakan sidang paripurna. Dalam sidang ini diharapkan bahwa kekosongan pemerintahan tidak terlalu lama. Walaupun Kanjeng Putri Kusuma Wardani sudah dapat dipastikan akan menaiki tahta kerajaan menggantikan ayahanda, tetapi sidang Dharma Putra tetap harus diadakan. Ini adalah pertanda adanya musyawarah dan mufakat di negeri ini. Dengan rahmat Sang Hyang Jagat Betara, Sang Pencipta Jagat Raya, maka sidang paripurna Dharma Putra untuk memilih pengisi tahta kerajaan ini sepeninggal Kanjeng Prabu Hayam Wuruk dibuka. Seperti kita ketahui semuanya, khususnya yang terhormat para anggota Dharma Putra, hari ini adalah hari ke-7 setelah wafatnya Kanjeng Prabu Hayam Wuruk. Sungguh disayangkan bahwa Kanjeng Prabu Hayam Wuruk tidak meninggalkan seorang putra untuk meneruskan mahkota kerajaan ini. Kanjeng Prabu hanya meninggalkan seorang putri, yaitu Kanjeng Putri Kusuma Wardani. Sidang Dharma Putra yang terhormat, kini tiba saatnya dengan musyawarah untuk mufakat kita menentukan siapa yang berhak untuk naik tahta kerajaan. Untuk itulah kita berkumpul di Balairung. Sesuai dengan tata tertib persidangan Dharma Putra, maka kepada para anggota Dharma Putra dipersilahkan untuk mengemukakan pendapatnya. Silakan. Ampun, Gusti Patih. Hamba ingin bicara. Silakan Ki Tumenggung Jayaguna. Terima kasih, Gusti Patih Sebo Kangkang. Seperti kita ketahui, di dalam tata tertib keraton, juga di dalam adat istiadat, tidak ada hal yang menyebutkan keberatannya seorang putri untuk naik tahta kerajaan. Karena itu, pada hemat hamba, putri tunggal Sang Prabu, yaitu Kanjeng Putri Kusuma Wardani, tepat sekali untuk menaiki singgasana. Ada lagi? Hamba Gusti Patih. Silakan Ki Tumenggung Kebo Ireng. Terima kasih Gusti Patih. Saran Ki Tumenggung Jayaguna yang simpatik ini indah sekali kedengarannya, bak buluh perindu. Tetapi untuk memimpin sebuah kerajaan dengan bijaksana, berwibawa dan mempunyai kemampuan yang tinggi bukanlah pekerjaan yang sepele. Di samping pimpinan tersebut harus mempunyai sifat bijaksana yang besar, kewibawaan yang besar, pandangan yang luas, dan tentu saja berkemampuan tinggi dalam ilmu peperangan. Menaklukkan sebuah daerah bukanlah tinggal menjentik debu saja. Aku belum berani mengambil kesimpulan bagaimana hasil sidang Dharma Putra itu. Tetapi kuperkirakan Kanjeng Putri Kusuma Wardani akan menaiki tahta singgasana. Aku harus mengambil langkah-langkah lain bersama Ki Tumenggung Kebo Ireng. Sementara Ki Jaro Banter
belum banyak mengeluarkan pendapat. Dengan berkuda, dia kembali ke rumahnya di Pedukuhan Wulinggi. Bagaimana bisa negeri yang sedang menuju puncak kejayaan ini akan diperintah oleh seorang perempuan seperti si Kusumawardhani itu? Paling-paling dia akan meminta pertimbangan kepada suaminya Wikramawardhana. Si keparat itu. Kalau rencana ini berhasil, tentu Raden Adipati Brewirabumi tidak akan menolak kalau aku meminta sesuatu kepadanya. Misalnya saja tanah persawahan yang di sebelah selatan Kaliberantas itu. Aku hampir sampai ke rumahku sekarang. Ada 2 ekor kuda di halaman rumahku. Siapa yang datang? Oh, Rayi Gajah Lodra. Dan, kau juga, Kuda Wanengpati. Iya, aku bersama Gajah Lodra, Kakang Jaro. Kalian sudah lama menungguku? Cukupanlah, Kakang. Oh, syukurlah. Ayo kita duduk. Nah, sekarang ceritakan maksud kedatanganmu, Gajah Lodra. Aku ingin mendengarnya. Atau kau cuma ingin singgah saja? Yang pertama, kami memang ingin singgah kemari, Kakang. Benar, Kakang Jaro. Karena itu, ketika Yusaraswati mengatakan bahwa Kakang sedang mengikuti sidang Dharma Putra, kami tetap menunggunya, Kakang. Tetapi sidang itu belum selesai, Adi. Untuk sementara, kita menunggu dulu hasil sidang paripurna Dharma Putra besok pagi. Kalau nantinya Kanjeng Putri Kusumawardhani yang terpilih sebagai Raja Majapahit, bagaimana, Kakang? Maksudmu? Begini, Kakang Jaro. Meskipun dia pewaris langsung tahta Majapahit, tapi bukankah dia hanya seorang wanita? Mampukah mempersatukan wilayah Nusantara yang luas ini? Bahkan bukan hanya karena itu, Gajah Lodra. Iya. Aku merasa sangat prihatin semenjak hilangnya salah satu harta pusaka kerajaan kala itu. Ya, peristiwa penuh misteri yang sampai kini masih menjadi rahasia negara. Kalau saya boleh tahu, Kakang, peristiwa apa itu, Kakang? Hilangnya keris pusaka Ki Gandrung Arum bersama sarung pusakanya. Tapi kenapa peristiwa itu menjadi begitu penting, Kakang? Begini, Gajah Lodra. Iya, Kakang. Peristiwanya sendiri memang hampir-hampir tidak masuk di akal. Ya, kala itu aku masih sangat muda sebagai magang prajurit kerajaan kala itu. Bersama-sama Gusti Pangeran Hayam Wuruk, kami berburu ke tepian sebuah hutan. Berburu? Iya. Ketika kami pulang menyeberangi Sungai Berantas yang kala itu kelihatannya air sedang surut, secara tiba-tiba muncul banjir bandang yang hampir-hampir mencelakakan kami. Lalu bagaimana, Kakang? Untunglah kami bisa selamat sampai di seberang. Hanya saja ada beberapa perbekalan kami yang terbawa hanyut. Apakah di antaranya ada barang pusaka kerajaan, Kakang Jaro? Benar Lodra. Keris pusaka Gandrung Arum itulah yang kala itu dibawa salah seorang punggawa, ikut terbawa hanyut. Lalu bagaimana, Kakang? Kemudian kami semua diperintahkan mencarinya. Kami menyusuri di tepian Sungai Berantas. Dan untunglah keris bisa ditemukan. Tergeletak di sela-sela bebatuan sungai. Tapi warangkanya terlepas. Jadi hilang, Kakang? Iya, hilang entah kemana. Tiba-tiba muncul peristiwa misterius yang sangat membekas di ingatanku sampai sekarang ini, Lodra. Apa itu, Kakang Jaro? Cuaca tiba-tiba berubah sangat aneh. Angin dingin bertiup sangat kencang. Mendadak gelegar kilat mengejutkan kami. Kemudian disusul suara sayup-sayup yang tidak jelas. Dari mana datangnya menggema di telinga kami. Jangan
Jangan sia-siakan kami, Gusti. Karena Anda sekarang salah masih satu mendengarkan Sandiwara kekuatan Radio di kewibawaan channel 80. pemerintahan Majapahit ada dalam tubuh kami ini. Tubuh keris Ki Gandrung Arum. Mendadak sontak, kami semua pucat pasi. Gusti Pangeran kemudian menyerahkan keris pusaka tanpa warangka kepada salah seorang kerabat istana, agar segera dicari warangkanya sampai ketemu. Dan kami semua diperintahkan untuk merahasiakan peristiwa tersebut sampai kini. Sungguh-sungguh menakjubkan, Kakang. Ya, dan sampai kini aku belum mendengar bahwa keris pusaka itu secara lengkap telah dikembalikan ke istana. Jadi inikah yang membuat prihatin Kakang Jarubanter? Ya, iya Lodra. Cobalah bayangkan. Iya, Kakang. Kerajaan Majapahit yang maha luas ini bakal diperintah oleh seorang putri sebagai pewaris istana, yang tentunya secara alamiah lebih lemah dibanding seorang laki-laki. Benar, Kakang. Apalagi ditambah dengan hilangnya salah satu pusaka kerajaan. Lalu apa mungkin kewibawaan beliau bisa tetap dipertahankan? Benar, Kakang Jaru. Jerih payah leluhur kita dahulu akan sia-sia saja nantinya dalam upaya mempersatukan Nusantara ini, Kakang. Itulah, Lodra. Kita harus berusaha agar negeri ini diperintah seorang laki-laki yang sakti mandraguna, gagah perkasa, dan juga berwibawa. Dan satu-satunya orang yang kita anggap mampu adalah Raden Adipati Brewira Bumi di Blambangan. Aku setuju sekali, Kakang. Aku setuju. Walaupun Adipati Brewira Bumi putra Kanjeng Prabu Hayam Wuruk dari seorang selir, tetapi dia adalah laki-laki perkasa. Dia itu berhak menduduki tahta kerajaan Majapahit ini. Karena itu malam ini juga, aku akan menghubungi Tumenggung Kebo Ireng untuk menyusun taktik untuk besok pagi. Kalian tinggal di sini saja. Kami ikut, Kakang. Tetapi tidak dua-duanya. Salah seorang di antara kalian ikut aku. Dan kau menunggu di rumah ini. Di tengah kegelapan malam, dua orang penunggang kuda keluar lewat pintu butulan rumah Tumenggung Ki Jarobanter. Langkah mereka begitu perlahan-lahan, seolah takut untuk mengejutkan para peronda yang berjaga-jaga di gardu. Kadang-kadang ada juga pengawal kota raja yang sedang berpatroli. Setelah keluar dari kota raja, maka Ki Jarobanter dan kuda Wanengpati memacu kudanya lebih cepat. Di mana rumah Ki Tumenggung Kebo Ireng, Kakang? Di pedukuhan sebelah. Kita harus melalui jalan pintas ini, Kudang Wanengpati. Kita harus menghindari pengawal kota raja yang sedang berpatroli. Kalau bertemu, kita habiskan saja mereka, Kakang. Tidak. Itu masih terlalu dini di dalam keadaan seperti ini. Sebisa-bisanya kita harus menghindar. Baik, Kakang. Aku serasa mendengar derak kuda di kejauhan, Kakang. Apakah ada orang yang melihat kepergian kita? Kukira tidak, Kakang. Mungkin hanya pengawal kota raja yang sedang berpatroli. Kalau kepergok pun, aku bisa memberikan alasan. Mereka pasti mengenal aku. Tetapi, sebaiknya kita menghindari mereka, Kuda Wanengpati. Ya, itu jalan terbaik, Kakang. Ayo, kita masuk ke semak-semak ini. Kita akan memperhatikan mereka dari sini. Kalau kepepet pun, pedangku samber nyawa ini sudah lama tidak menghirup darah, Kakang. Bersabarlah. Derak kuda itu semakin jelas terdengar. Mereka semakin mendekat. Ayo sembunyi lagi. Hampir saja kita terpergok, terperosok dalam jebakan mereka. Iya. Mereka sudah jauh, Kakang. Untuk sementara kita sudah aman, Adi. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Ayo, Kakang. Aku merasa ada beberapa pasang mata yang mengawasi kedatangan kita, Kakang. Kakang, apakah si samber nyawa ini akan meminta korban lagi? Ada beberapa orang bersembunyi di semak-semak itu, Kakang. Iya, aku mendengar dengus napas mereka. Kedatangan Ki Jarobanter dan kuda Wanengpati ke rumah Ki Tumenggung Kebo Ireng di malam buta begini ternyata telah mendapat perhatian dari beberapa orang yang bersembunyi di semak-semak.
kuda Wanengpati yang mempunyai firasat tajam segera bersiap-siap. Pedangnya si Samber Nyawa telah tergenggam di tangannya. Begitu juga dengan Ki Jaro Banter, ia pun telah bersiap-siap. Hanya belum mengeluarkan senjatanya. Siapakah yang menghadang kedua orang ini tepat di hadapan rumah Ki Tumenggung Kebo Ireng? Kedatangan Ki Jaro Banter dan kuda Wanengpati di tengah malam buta ternyata telah mendapat hadangan beberapa orang yang belum diketahui. Suasana di depan rumah Ki Tumenggung Kebo Ireng yang gelap gulita membuat suasana semakin mencekam. Ki Jaro Banter telah bersiap-siap. Bahkan kuda Wanengpati yang berdarah muda telah mencabut pedangnya Samber Nyawa. Tetapi penyerang-penyerang itu belum juga menampakkan diri. Hal ini membuat kedua orang itu menjadi sedikit gelisah. Bahkan kuda mereka pun ikut-ikutan gelisah. Hei! Kalian yang bersembunyi di semak-semak, keluarlah! Aku sudah mengetahui bahwa kalian bersembunyi di sana. Ayo, keluarlah! Perlihatkan diri kalian, Kisanak. Kami tahu kalian ingin berkenalan dengan kami. Awas! Awas kuda Wanengpati! Awas serangan dari sebelah kiri! Keluarlah Kisanak! Aku tidak tahu apakah serangan kalian dengan senjata rahasia tadi untuk mengelakkan aku, ataukah untuk menguji kami. Ayo, keluarlah! Perlihatkan diri kalian. Kalau tidak, aku akan menyerang kalian. Ki Tumenggung Kebo Ireng. Selamat malam, Ki Jaro Banter. Ki Tumenggung. Beginikah cara Ki Tumenggung menyambut seorang sahabat yang berkunjung ke rumahmu? Apakah kita akan berbincang-bincang di udara malam yang dingin begini? Maafkan aku, Anda sahabat sekarang Ki Jaro masih Banter. mendengarkan Sandiwara Radio Marilah di channel kita Memori naik ke pendopo. 80. Anak-anak, kembalilah ke tempatmu semula. Baik, Ki Tumenggung. Nah, silakan naik ke rumahku. Bagaimana kabarmu, sahabat? Oh, iya. Aku belum mengenal siapa anak muda yang tangkas ini, Ki Jaro. Aku lupa memperkenalkan kepada Ki Tumenggung. Ini adalah kuda Wanengpati dari perguruan Dadaka Ireng. Satu perguruan dengan aku, Ki Tumenggung. Pantas. Pantas sekali. Gerakannya begitu sigap dan terengginas. Seorang pengawalku telah melontarkan beberapa senjata rahasia. Tetapi anak muda itu dapat menangkisnya dengan hentakan pedangnya. Sungguh mengagumkan. Senang berkenalan dengan Gusti Ki Tumenggung. Aku yang lebih senang lagi berkenalan denganmu, anak muda. Terima kasih, Ki Tumenggung. Nah, kabar apa yang ingin kau sampaikan kepadaku, Ki Jaro? Malam hari kau berkunjung kemari. Tentu ada sesuatu yang sangat penting. Iya, ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Ki Tumenggung. Mengenai hal apa? Sidang Dharma Putra siang tadi? Iya. Kau menyetujui atau menolak usulku? Aku sangat mendukung usul Ki Tumenggung. Meneruskan kejayaan kerajaan Majapahit. Kalau akan dipimpin oleh seorang perempuan, Ki Tumenggung, seperti Kanjeng Putri Kusumawardhani. Oh, sungguh meragukan. Tetapi, bukankah suami Kanjeng Putri Kusumawardhani, yaitu Wikramawardhana akan dapat membantu? Justru ini yang sangat kukhawatirkan. Kalau Wikramawardhana bisa tampil ke muka, maka bagaimanapun pamor orang-orang yang sebenarnya lebih berhak atas tahta negeri Majapahit. Aku sependapat, Ki Tumenggung. Aku lebih cenderung kalau Raden Adipati Brewira Bumi dari Blambangan itu yang naik tahta. Pilihan yang tepat, Ki Tumenggung. Walaupun Brewira Bumi anak Kanjeng Prabu Hayam Wuruk dari seorang selir, tetapi dia adalah seorang laki-laki perkasa, berwibawa, sakti mandraguna. Di tangannya negeri ini akan mengalami kemajuan yang lebih pesat lagi, Ki Jaro. Tepat sekali, Ki Tumenggung. Itu pilihan yang paling tepat.
Pertemuan enam mata antara Ki Tumenggung Kebo Ireng, Ki Jaro Banter, dan Kuda Waneng Pati yang lebih banyak menjadi pendengar telah selesai. Hari telah lewat tengah malam. Ketika keduanya meninggalkan rumah Ki Tumenggung Kebo Ireng, embun merayapi pucuk-pucuk pinus yang berjajar sepanjang jalan. Masuk di sela-sela rantingnya yang kecil, membias dalam temaramnya sinar cahaya bulan yang hampir pudar. Jadi kini kau sedikit banyaknya telah mengetahui perkembangan di kota Majapahit ini. Iya. Sedikit banyak aku telah mengetahuinya, Kakang. Kita harus menghubungi Blambangan. Kalau Raden Adipati Bre Wirabumi sudah mengambil suatu sikap terhadap Majapahit, barulah kita lebih memperkuat kedudukan. Bukan cuma perguruan Dadaka Ireng yang akan kita jajaki, namun perguruan-perguruan sepanjang jalur Majapahit Blambangan akan kita pengaruhi. Bagus, Kakang. Kalian tahu, perguruan Kamal Pandak di pesisir timur Majapahit itu? Perguruan yang terkenal dengan ilmu hitamnya, Kakang Jaro Banter. Ingatanmu kuat sekali, Gajah Lodra. Iya. Benar, benar. Perguruan Kamal Pandak akan kupengaruhi juga. Bagaimana bisa, Kakang? Kenapa tidak? Bukankah aku juga sempat berguru di perguruan itu? Dan kukira guruku tidak akan membiarkan aku sebagai muridnya di dalam kesulitan. Guruku itu akan mau menolongku. Jadi Kakang sempat juga berguru di pesisir timur itu? Iya, kau heran? Bukan main. Bukan main. Aku semakin kagum kepada Kakang. Kukira Kakang cuma menguasai ilmu perguruan kita saja. Ternyata juga dari perguruan lain. Pada saatnya Blambangan itu akan menyerbu negeri ini seperti air bah yang melanda perkampungan. Dan semuanya akan musnah. Semuanya akan punah. Malam itu Ki Jaro Banter tidur dengan nyenyaknya. Begitu juga dengan adik seperguruannya, Kuda Waneng Pati dan Gajah Lodra. Ki Jaro Banter bermimpi seolah-olah dia telah meruntuhkan Majapahit dengan dibantu Raden Adipati Bre Wirabumi dari Blambangan yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa. Dan kalau sudah berhasil, tentulah Bre Wirabumi akan menghadiahkan sebidang tanah di sisi Kali Brantas. Disitulah Ki Jaro Banter akan memimpin tanah perdikan yang diinginkannya selama ini. Dan ketika pagi mulai mengambang, kabut pun terhapus sedikit demi sedikit dari permukaan dedaunan. Ranting-ranting kecil, dahan-dahan diantar oleh koko ayam yang bersahut-sahutan. Sementara hari telah sepenggalah, dua penunggang kuda telah bersiap-siap di halaman rumah Ki Jaro Banter. Mereka adalah Kuda Waneng Pati dan Gajah Lodra. Mereka berpakaian seperti rakyat kebanyakan, berpakaian sederhana. Bahkan Kuda Waneng Pati menyilangkan sebuah tas tikar di bahunya. Hati-hatilah kalian di perjalanan. Mungkin lusa aku akan menyusul pula ke sana. Kami tunggu kedatangan Kakang Jaro Banter. Kau tidak lupa dengan pesanku tadi. Sampaikan langsung kepada Raden Adipati Bre Wirabumi. Akan kami sampaikan, Kakang. Nah, berangkatlah. Kami berangkat, Kakang. Kami berangkat, Kakang. Kita sudah keluar dari pedukuhan Wulingi, Gajah Lodra. Iya. Ke arah mana kita berjalan? Di depan kita ada jalan lurus menuju pedukuhan Bojong. Tetapi aku khawatir kita akan menemui banyak kesulitan. Maksudmu Gajah Lodra? Sebisa-bisanya kita harus menghindari bentrokan yang mungkin saja terjadi. Kau tahu di sekitar pedukuhan ini banyak orang-orang sombong seperti si Wikrama itu. Kenapa kita harus menghindar, Gajah Lodra? Turuti kataku, Kuda Waneng Pati. Baiklah. Aku menuruti kemauanmu. Ayo, nanti kita terlambat sampai di Blambangan itu. Padang perdunya di muka kita. Ayo. Hiya! Ayo. Hiya! Hiya!
Kenapa berhenti Gajah Lodra? Sebentar, aku lupa lagi. Kemana kita harus mengambil jalan? Ke kiri melewati jalan kecil ini? Ataukah ke kanan menerobos hutan pinus itu? Coba ingat-ingat dulu, Lodra. Kalau begitu, sebaiknya kita melewati jalan kecil ini. Tetapi ada kemungkinan kita bertemu dengan pengawal kerajaan Majapahit. Kita lari saja kalau bertemu. Ayolah. Hiya! 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 Ternyata kedua orang itu telah memilih jalan yang salah. Belum begitu jauh mereka memapak jalan kecil itu. Tiba-tiba dari arah depan bermunculan sekelompok orang yang berpakaian seperti prajurit Majapahit. Melihat gelagat yang tidak menguntungkan itu, segera Gajah Lodra memutar kudanya, kemudian berlari ke arah semula. Gusti Lembu Gede, aku curiga dengan dua penunggang kuda itu. Kenapa? Kenapa dia tiba-tiba saja berbalik dan segera kabur setelah melihat kita? Iya. Mungkin benar seperti laporan Ki Mudun. Dia pernah melihat dua orang yang mencurigakan lewat di bulakan sawah di luar padukuhan Wlingi. Mungkin benar ya, Gusti. Mudun, coba kemari. Ada apa, Gusti Lembu Gede? Apakah kau tidak salah lihat dengan kedua orang itu? Aku yakin dengan penglihatanku itu, Gusti. Maksudmu? Tadi agak pagi sebelum aku ke barak, aku melihat dua orang tadi melintasi bulakan sawah di luar padukuhan Wlingi. Mungkin benar keterangan Ki Mudun. Rasanya aku pernah melihat salah satu di antara kedua orang itu. Tetapi di mana ya? Apakah bukan yang bersembunyi di semak-semak itu? Bagaimana, Gusti Lembu Gede? Mudun. Ya, Gusti. Kau masih ingat dengan kedua orang tadi? Barangkali salah satu di antaranya. Aku masih ingat, Gusti Lembu Gede. Iya. Cepat katakan, Mudun. Kedua anak muda itu membawa sebuah senjata yang aneh, Gusti. Cukup, Mudun, cukup. Kita kejar orang itu. Ayo. Mendengar keterangan yang diberikan oleh Ki Mudun prajuritnya, Lembu Gede menjadi sadar. Yang akan dihadapinya adalah dua anak muda dari perguruan Dadaka Ireng yang mempunyai senjata yang khas, rantai besi dengan ujungnya yang berbola dan berduri tajam. Dengan iga yang terluka kena sabetan pedang, Gajah Lodra memacu kudanya dengan kencang. Di belakangnya menempel kuda Wanengpati yang tubuhnya terasa lemah, terkena hentakan ajian Guntur Seribu yang dilepaskan Lembu Gede. Hari semakin gelap, namun Gajah Lodra justru memacu kudanya memasuki hutan pinus yang lebat. Iganya terasa menyengit, tetapi Gajah Lodra tetap bertahan. Di pundaknya tertimpa tugas dari Ki Jaro Banter untuk menghadap Raden Adipati Brewirabumi di Blambangan. Udara terasa dingin ketika keduanya memasuki hutan pinus. Kita sengaja akan memasuki hutan pinus, Wanengpati. Kenapa kita memasuki hutan pinus? Keadaan hutannya semakin lebat, Lodra. Iya. Kalau kita lurus saja menelusuri jalan kecil itu, kuda kita akan cepat menjadi lelah karena memikul beban dua orang. Hiya, hiya, hiya. Tubuhku serasa lemah, tidak bertenaga, Lodra. Pukulan Guntur Seribu kakek tua itu sungguh tidak kuduga. Kalau tidak, aku bisa menahannya dengan ajian tameng wajah. Bertahanlah, Wanengpati. Kita akan mencari tempat beristirahat yang aman. Kau juga Anda terluka, sekarang Lodra. masih Ya, mendengarkan tak Sandiwara seberapa. Radio di channel Aku Memori masih bisa 80. bertahan. Sebentar. Aku mendengar derap kuda di kejauhan. Nampaknya semakin mendekat ke arah sini. Apa yang mesti kita perbuat, Lodra? Kita akan bersembunyi di balik semak-semak ini, Wanengpati. Tahan nafasmu.
begundal itu? Nampaknya dia melalui jalan ini. Kenapa tiba-tiba saja menghilang? Barangkali mereka masuk ke hutan pinus itu, Mudun. Apakah mereka berani memasuki hutan pinus yang sudah mulai gelap itu? Mereka tidak bisa berkuda terlalu jauh. Mereka terluka. Bagaimana, Mudun? Pendapatmu bagaimana? Tapi tiba-tiba saja derap kuda mereka hilang. Persis di tempat ini. Kalau begitu, kita coba memasuki hutan pinus ini. Gila, kau Mudun. Memasuki hutan yang lebat. Hari pun sudah mulai gelap. Dasar penakut kau. Biar aku yang memasukinya. Ya, oh ya. Salah seorang pengawal itu nampaknya nekat, Lodra. Dia mendekat ke arah kita. Iya, jangan khawatir. Aku akan memaparkan ajian embun bumi. Kudaku kenapa tidak mau jalan? Ya, ayo jalan. Ya, ayo. Kenapa kudaku tiba-tiba saja menjadi gelisah? Kenapa bulu kuduku menjadi dingin begini? Ini dinginnya. Kenapa aku jadi merasa dingin? Lebih baik aku kembali saja. Kalaupun kedua orang perguruan nada Kairang itu masuk ke hutan ini, pasti dia akan mampus kelaparan. Ada apa, Mudun? Kau nampak ketakutan. Ada setan genderuwo barangkali. Entahlah. Tiba-tiba saja aku merasa kedinginan. Bulu kuduku pun ikut dingin pula. Kukira dua pelarian itu tidak akan memasuki hutan pinus itu kalau dia tidak mau kelaparan. Rasanya aku mendengar tiba-tiba saja derap kuda mereka hilang di bagian ini. Mungkin cuma pendengaranmu saja. Di tengah padang yang gelap begini, kadang-kadang timbul bayangan yang aneh. Ayo, kita kembali saja ke Gusti Lembu Gede. Ayo. Gajah Lodra menarik nafas lega. Ajian embun bumi yang dilepaskannya telah berhasil dengan memuaskan. Ajian itu membuat suasana udara tiba-tiba saja menjadi dingin menakutkan. Seolah-olah ada kekuatan hitam yang membayanginya. Mereka luput dari kejaran para pengawal Majapahit. Kendati Gajah Lodra sedikit terluka. Dengan menaiki seekor kuda, mereka melanjutkan perjalanannya menuju Blambangan. Bagaimana lukamu, Lodra? Aku sudah baikan, Pati. Lukaku sudah mampet. Kita sudah sampai di mana? Kita sudah hampir mendekati kota Raja Blambangan. Kenapa? Badanku masih lemah. Aku ingin beristirahat, Pati. Bertahanlah. Sebentar lagi kita akan ke pedukuhan paling ujung dari kekuasaan Gusti Brewirabumi. Hei, Kakang Gajah Lodra, Kakang Gudang Wenangpati. Kemarilah, Rai Gagak Ireng. Kakang Gajah Lodra sedikit terluka. Kakang Gajah Lodra. Kakang Gajah Lodra terluka. Siapa yang melukainya, Kakang? Nantilah aku ceritakan semuanya. Apakah Gusti Brewirabumi ada di tempat? Ada, Kakang. Cepat kemari, Kakang Gajah Lodra. Kupapa, nampaknya kau memerlukan istirahat yang cukup. Terima kasih, Rai Gagak Ireng. Kau terluka, Gajah Lodra. Sendik kau, Gusti. Sebelumnya kami berdua menghaturkan sembah pangabekti kepada Gusti Adipati. Ku terima sembah pangabekti kalian. Nah, ceritakan perjalanan kalian. Juga tentang lukamu, Gajah Lodra. Ceritakan. Baik, Gusti. Perjalanan kami berdua ke kota Raja Majapahit telah mendapatkan apa yang kita harapkan, Gusti.
Kota Raja Majapahit berada dalam kemelut yang tak menentu, Gusti. Di lingkungan Kota Raja sendiri, telah ada pihak-pihak yang tidak menginginkan kehadiran Kanjeng Putri Kusumawardhani di atas tahta Majapahit. Kenapa begitu? Bukankah Kanjeng Putri Kusumawardhani berhak, bahkan sangat berhak untuk menduduki tahta sepeninggal ayahanda Kanjeng Prabu Hayam Wuruk? Memang demikian, Gusti. Kenapa? Beberapa orang rakyat Majapahit dan juga anggota Dharma Putra melihat untuk masa jauh ke depan. Sepertinya kita ketahui bersama bahwa kerajaan Majapahit yang agung telah dapat menguasai banyak daerah taklukan seperti di Pulau Jawa sendiri. Bali, Semenanjung Sumatera, Semenanjung Malaka, bahkan ke negeri Siam. Iya, benar. Aku tahu hal itu. Beberapa pembesar Majapahit mengkhawatirkan bahwa kelangsungan hal ini tidak akan dapat dipertahankan di tangan Kanjeng Putri Kusumawardhani. Sebab apalah daya seorang wanita yang lemah lembut, Gusti. Begitu. Mereka menginginkan bahwa penguasa tahta kerajaan Majapahit adalah seorang laki-laki. Kendati bukan keturunan langsung dari permaisuri Kanjeng Prabu Hayam Wuruk. Kini aku mulai jelas, Gajah Lodra. Iya. Nah, apa pesan dari Ki Jarobanter? Pesan Kakang Jarobanter agar Gusti dapat mengambil alih kesempatan ini, sementara kemelut ini berlangsung terus. Lantas dengan luka-lukamu itu? Ini adalah hadiah dari pengawal Kota Raja Majapahit, Gusti. Apa kau bilang? Hadiah dari pengawal Kota Raja Majapahit? Benar, Gusti. Bahkan kami telah terlibat dalam pertempuran yang seru. Untunglah kami dapat meloloskan diri. Sejauh itukah para pengawal Kota Raja bersikap terhadap orang-orang Kadipaten Blambangan? Gusti Adipati Brewirabumi yang membawai Kadipaten Blambangan tak bisa mengambil kesimpulan lanjut. Sebenarnya, dia sendiri adalah putra Kanjeng Prabu Hayam Wuruk dari seorang selir. Sedangkan Kanjeng Putri Kusumawardhani adalah putri dari permaisuri. Karena itu, Brewirabumi tak bisa berbuat apa-apa atas tahta Majapahit. Kusumawardhanilah yang lebih berhak dalam hal ini. Tetapi mendengar penuturan Gajah Lodra, Brewirabumi jadi berpikir lagi. Majapahit memang membutuhkan orang yang kuat untuk bisa mempertahankan kejayaannya di seantero Nusantara ini. Paman Jarobanter. Selamat datang, Paman, di Kadipaten Blambangan. Hamba menyampaikan sembah pengabekti Gusti Brewirabumi. Ku terima, Paman. Ku terima. Kebetulan Gajah Lodra dan Kuda Wanengpati baru saja tiba di sini. Gajah Lodra? Kenapa kau sampai terluka begini? Kenapa dia, Kuda Wanengpati? Kami terlibat bentrokan dengan para pengawal Kota Raja, Kakang. Jumlah mereka cukup banyak, sehingga kami melarikan diri masuk ke dalam hutan pinus. Ya, untunglah mereka tidak terus mengejar kami. Kurang ajar. Apa alasannya para pengawal Kota Raja itu mengejar kalian berdua? Bukankah kalian tidak berbuat apa-apa? Kami tidak berbuat apa-apa, Kakang. Anda Tetapi nampaknya Lembu Peteng sangat menginginkan jiwa kami berdua. Nah, Gusti Brewirabumi, bagaimana pendapat Gusti tentang hal ini? Apakah tidak keterlaluan itu? Aku belum bisa mengambil keputusan, Paman Jarobanter. Bagaimana kabar di Kota Raja? Itulah Gusti Brewirabumi. Bukankah Gajah Lodra dan Kuda Wanengpati sedikit banyak sudah bercerita kepada Gusti? Sudah. Tetapi kalau Paman Jarobanter menceritakan lagi, tentu akan lebih baik. Ya, kerajaan Majapahit kini sedang dilanda kemelut pengacauan, Gusti. Dilanda perpecahan? Apa maksud Paman? Ya, bahkan anggota Dharma Putra sendiri yang bertanggung jawab atas tahta kerajaan terpecah menjadi dua bagian. Yang satu menginginkan agar Kanjeng Putri Kusumawardhani naik tahta. Sedangkan lainnya menginginkan agar kerajaan ini dipimpin oleh seorang laki-laki yang kuat dan berwibawa. Bagaimana Majapahit akan bisa mempertahankan kejayaannya, Gusti, kalau tidak ditangani secara kuat dan berwibawa? Daerah-daerah taklukan kita hampir seluruh Nusantara ini, Gusti.
Iya. Dan menurut sebagian anggota Dharma Putra, orang yang tepat untuk menduduki tahta kerajaan adalah Gusti sendiri. Aku sendiri? Iya. Apakah aku tidak salah dengar? Kanjeng Putri Kusumawardhani sangat berhak atas tahta. Karena beliau adalah putri dari permaisuri. Sedangkan aku... Tidak, Gusti. Tidak. Gusti Adipati Brewirabumi juga berhak atas tahta Majapahit. Aku? Iya. Iya, Gusti. Tidakkah Gusti merasa bertanggung jawab atas kelangsungan kerajaan Majapahit yang agung ini, Gusti? Percumalah Kanjeng Prabu Hayam Wuruk membangun kerajaan ini kalau kita menyia-nyiakannya begitu saja. Berapa banyak daerah-daerah taklukan yang akan melepaskan diri kalau sampai Kanjeng Putri Kusumawardhani naik tahta, Gusti. Mendengar kata-kata ini, Gusti Adipati Brewirabumi menjadi terdiam. Hatinya membenarkan juga ucapan Ki Jaro Banter ini. Apalagi orang ini adalah orang lama yang ikut bersama Kanjeng Prabu Hayam Wuruk membangun kerajaan Majapahit, sehingga menjadi jaya dan besar seperti sekarang ini. Rasa tanggung jawabnya mulai timbul. Mendengar kata-kata terakhir dari Ki Jaro Banter, hanya saja dia masih merasa sedikit ragu. Apakah cukup kuat pendukung yang berdiri di belakangnya? Paman Jaro Banter. Kenapa, Gusti? Apakah benar semua yang kau katakan itu? Bahwa kota raja sekarang sedang mengalami kemelut? Kalau Gusti tidak percaya, silakan Gusti tanya kepada Gajah Lodra dan Kuda Wanengpati. Bukankah kedua orang ini abdi di kadipaten ini? Bagaimana Gajah Lodra? Benar, Gusti. Kota raja sedang mengalami kemelut yang parah. Keadaan tidak menentu. Orang saling curiga mencurigai, Gusti. Benar, Gusti Brewirabumi. Buktinya kami berdua. Sebenarnya mereka mesti tahu bahwa kami adalah pengawal Kadipaten Blambangan. Tetapi mereka memburu kami. Apakah mereka sudah menganggap bahwa Kadipaten Blambangan adalah musuhnya? Baiklah. Ku terima semua laporan kalian. Tetapi aku belum bisa untuk mengambil kesimpulan yang sangat penting ini. Karena akan menentukan mati hidupnya Kadipaten Blambangan ini sendiri. Peperangan selalu tidak pernah menyenangkan. Penderitaan akan menimpa rakyat secara keseluruhan, baik dalam moral maupun material. Sementara yang mencetuskan peperangan itu cuma akan menyesali kesalahan dalam tindakan semata-mata. Demikianlah, Ki Jaro Banter sengaja datang ke Kadipaten Blambangan hanya untuk mempengaruhi Brewirabumi dalam soal pewarisan tata kerajaan Majapahit. Apabila hal ini berhasil, maka akan menyalalah api dendam dan peperangan antara Majapahit dan Blambangan, yang semua ini akan memporak-porandakan seluruh nilai-nilai kejayaan dan kebesaran Majapahit itu sendiri. Nah, para pendengar yang budiman, bagaimanakah kelanjutan serial radio ini? Bagaimanakah dengan keputusan yang akan diambil oleh Gusti Brewirabumi? Silakan mengikuti kelanjutan serial Misteri Gandrung Arum yang dipersembahkan oleh Balsem Cap Kaki 3 dan Salep Cap Kaki 3. Sampai jumpa.